stars. Each ray is a hug, a promise, and life dances to the sound of the winds. Beautiful life, how beautiful you are. Woven into threads of hope and stars. Every day is a gift, every day is a gift, to paint with love and laughter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ani Nurhani SPDI beserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kerinci dengan nomor peserta PPG 287076006607 dan nomor induk mahasiswa 241217751. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 kelas 7 di MTS Thoriqul Palihin dengan tema sholat berjamaah. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran apa coba? Ya, coba sebelum Ibu melanjutkan materi, lihat dulu kebersihan kalian dulu. Bajunya dirapikan dulu. Kalau ada sampah dibuang dulu. Baru kita mulai belajar. Dibuang dulu, keluar. Sekarang berdoa dulu, dipimpin oleh Aini. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, sebelum lanjut kita absen dulu, absen kehadiran. Yang pertama, Ahmad Mumayyan. Kenapa? Sakit? Sakit apa? Ada yang tahu? Demam? Yo, kita doakan ya yang sakit semoga cepat sembuh supaya cepat kembali ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Yang kedua, Delima Saidatul Husna, Pina Cynthia, Hadir. Keila Ayatul Husna, Hadir. Lina Anggraeni, Hadiro. Muhammad Airlangga, Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Ramdan, Muhammad Ridwan, sakit. Semoga cepat sembuh supaya cepat sekolah lagi. Muhammad Rifki Fadila, izin kenapa? Ya, ada keperluan. Najwa Dini Aryani, hadir. Regi Ardiansyah Akbar, sakit. Rifat Maulana, Santi Nurlayli,
Sinta Nurlaila, Siti Laila Tusarifah, hadir. Siti Mumayyijah, Pineja Mariana Putri. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah adalah salah satu ibadah penting dalam agama Islam yang kita pelajari dalam pelajaran fikih. Jadi di dalam fikih itu kita belajar bagaimana cara beribadah dengan benar, ya, termasuk sholat. Ada sholat fardu, sholat berjamaah, ada sholat Jumat, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kita belajar mulai dari pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, sampai tata cara sholat berjamaah. Nah, yang pertama, coba ibu mau bertanya, sholat berjamaah. Ada yang tahu tidak sholat berjamaah itu apa? Coba, apa itu sholat berjamaah? Sholat dilakukan Ya, hebat. Sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah. Sok, siapa lagi? Ada lagi yang tahu? Nah, sholat kata siapa tadi teh? Namanya? Lupa lagi bu. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama katanya. Ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, dengan 1 orang menjadi imam, pemimpin sholat berjamaah, dengan yang lainnya menjadi makmum. Nah, berarti sholat berjamaah itu harus lebih dari berapa orang? Harus lebih dari 2 orang. Yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah. Hadis sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kalau sholat sendirian itu apa namanya? Sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat yang dilakukan sendiri, jadi tidak berjamaah. Coba baca hadis di depan. Baca hadisnya yang ini. Sholatul jamaati afdhal min sholatil pada Bisa bagi waisrina. Tuh, jadi sholat berjamaah itu lebih dari sholat sendirian pahalanya. Kalau sholat berjamaah itu 27 derajat, kalau sendirian jadi kalau kalian di rumah suka berjamaah tidak? Kalau kalian ada ayah di rumah atau ibu, lakukan di rumah. Kalau jauh ke masjid, lakukan di rumah berjamaah. Kan ada adik, ada ibu, ada kakak. Kalau yang punya kakak, ada siapa yang di rumah, boleh berjamaah, ya, supaya kita mendapat pahalanya yang lebih. Jadi tidak pahalanya tidak sholat sendirian kalau sholat berjamaah. Sekarang di tata cara sholat berjamaah, imam berdiri di depan dan makmum di belakang. Boleh tidak makmum di belakang, di depan? Tidak. Berarti imam itu harus di depan. Kalau imam biasanya berdiri di depan, terus makmum di belakang. Imam memimpin sholat dan gerakannya diikuti makmum. Nah, kalau imam Allahu Akbar berarti makmum di belakang mengikuti. Boleh tidak imam Allahu Akbar kalian sujud atau ruku? Tidak, itu tidak sah ya. Imam memimpin sholat dan gerakannya diikuti makmum. Nah, seperti itu ya. Jadi imam itu memimpin dalam sholat dan makmum harus mengikuti imam mengikutinya. Terus tidak boleh mendahului imam. Tadi sudah dijelaskan kalau imam Allahu Akbar berarti makmum juga harus Allahu Akbar.
Tidak boleh kita makmum Allahu Akbar terus kita sujud cepat-cepat salam, tidak boleh. Terus niatkan dalam hati untuk berjamaah. Coba niat sholat berjamaah. Siapa yang mau bacakan? Ayo, yang berani nanti kasih nilai lebih. Ayo, yang perempuan. Ayo dibacakan. Siapa yang mau bacakan niat sholat berjamaah? Sholat sekarang aja yang mau ini, sholat zuhur. Ya, siapa yang mau ke depan? Ini kelompoknya kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nanti ibu lihat di kelompok-kelompok nilainya yang paling bagus kelompok berapa. Ya, siapa yang mau ke depan dari kelompok mana? Nanti ibu catat di sini nilainya. Yuk. Nanti kita kalau tidak sambil dibahas, dibacakan, nanti ibu tidak tahu kalian sudah bisa enggak bacaan niat sholatnya. Yang mau ke depan. Ini dari kelompok mana nanti ibu tulis. Ayo. Yuk. Ibu ke depan ke ibu. Ya, sini aja. Atau mau di bangku juga boleh. Mau ke depan di bangku? Di bangku. Dibacakan. Usalli qabla dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilah qiblati ma'muman fardholillahi ta'ala. Nah, itu niatnya niat. Berarti kita di dalam hati harus ada niat. Niatnya niat sholat berjamaah dan niat menjadi makmum. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam harus niatnya niat jadi imam. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau imam imaman fardu. Kalau jadi makmum usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Nah, itu niat sholat. Ya, benar. Tuh, syarat sah imam. Jadi imam itu tidak ujuk-ujuk kita jadi imam ya. Ada syarat sahnya. Syarat sah imam yang pertama tuh imam haruslah muslim atau laki-laki. Harus muslim, berarti kalau kita sholat berjamaah imamnya agamanya beda dari kita, sah tidak? Tidak, berarti imamnya harus muslim, harus Islam. Harus laki-laki untuk makmum laki-laki dan harus sudah balik. Balik itu apa? Ya, sudah dewasa. Kalau laki-laki sudah berapa tahun? 15. Kalau perempuan sudah keluar head ya. Harus mengerti sholat, paham rukun sholat dan fasih membaca Al-Fatihah. Maksudnya gimana Bu? Kalau sholat harus paham rukun sholat. Jadi harus tahu rukun sholat itu apa saja. Makanya jadi imam itu harus sudah balik, harus sudah dewasa. Jadi sudah mengerti rukun-rukun dan syarat sah sholat, dan sudah bisa membaca Al-Fatihah. Tidak kalau membaca Al-Fatihahnya belum bisa, itu pasti tidak bisa menjadi imam, tidak bisa memimpin sholat ya. Syarat sah makmum. Syarat sah makmum niat mengikuti imam dan tidak mendahului imam. Nah, jadi syarat sah menjadi makmum cuma itu. Niatnya mengikuti imam dan tidak mendahului imam. Ya, tidak jadi tidak kalau imam mau ruku, imam sudah ruku, kita
kita ruku di belakang, mengikuti imam ya. Jadi kalau mau syarat sahnya, jadi kalau kita mau makmum kita sah harus mengikuti imam. Nah, posisi imam dan makmum. Jika makmumnya satu orang laki-laki, dia berdiri di kanan imam. Coba siapa yang mau mempraktekkan ke depan? Yuk, kamu jadi imam. Yang itu sini jadi makmum. Sok dipraktekkan dulu. Ayo, sini. Menghadapnya ke ibu. Nah, ini kan imam. Udah. Jika makmumnya satu orang laki-laki, dia berdiri di kanan imam. Di mana berdirinya? Coba. Di kanan imam di mana? Nah, di sana. Udah. Jika makmumnya lebih dari satu orang, maka mereka berdiri di belakang imam. Tambah satu orang lagi, makmumnya laki-laki, ayo. Nah, gitu ya. Nah, di situ. Nah, ini boleh di tengah ya. Nah, gitu. Itu ya. Udah, duduk lagi. Mengerti ya? Jadi kalau imamnya satu, kalau makmumnya satu, berarti berdirinya di mana? Di kanan. Kalau ada dua, berarti yang satu masuk di sebelah kiri, gitu ya. Jadi berdampingan. Jika makmumnya perempuan, barisannya di belakang laki-laki. Berarti kalau ini imam, terus ada dua laki-laki makmum, terus ada lagi yang perempuan berdirinya di mana? Di belakang. Di belakang makmum laki-laki. Di belakang makmum laki-laki. Boleh tidak perempuan berdirinya sejajar dengan laki-laki? Tidak boleh, itu tidak sah. Mengerti ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut ya. Pesan hadis sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu lebih utama. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat munfarid ya. Sholat berjamaah itu lebih utama karena Allah mengasih ganjaran kita, mengasih pahala kita sampai 27 derajat. Pahala berlipat menjadi 27. Tuh, kalian ini enggak jadi mau tidak pahala kalian berlipat? Mau. Makanya dari sekarang kalau yang sholatnya suka sendirian, usahakan sholatnya berjamaah supaya kita mendapat pahala yang berlipat. Sediakan sarana untuk sholat berjamaah. Sediakan tempat untuk sholat berjamaah seperti apa coba? Ya, kita di masjid. Kalau tidak memungkinkan, boleh di rumah sama ibu, sama ayah, boleh. Terus pelajari tata cara dan cari pahala sebanyak-banyaknya. Tuh, berarti kita disuruh mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi tidak kita mah suka ini sholatnya jauh ke masjidnya, sendiri aja di rumah. Nah, kalau bisa usahakan, karena kalian berjalan dari rumah ke masjid, mau niatnya mau sholat, itu mendapat pahala. Itu besar pahalanya. Jadi kalian dari sekarang niatkan dalam hati, saya mah sekarang mah niatnya mau sholatnya sholat berjamaah supaya pahalanya terus berlipat. Ya. Cara sholat berjamaah. Berdiri bersama imam dengan niat dalam hati untuk sholat berjamaah. Sudah berdiri tapi niatnya tidak, itu tidak. Sudah berdiri, pikirannya kemana-mana,
Berarti kita harus aku ya Allah, kita teh mau sholat berjamaah. Jadi pikiran kita harus dibulatkan, tidak kemana-mana ya. Diniatkan dalam hati kita mau sholat berjamaah, mengikuti bacaan dan gerakan sesuai imam. Imam takbir, Allahu Akbar. Berarti makmum di belakang mengikuti Allahu Akbar. Tidak imam Allahu Akbar, kita ini, kita duduk, nah, ikuti dari belakang. Jangan mendahului imam. Kalau imam membaca amin, kalian mengaminkan. Tidak imam apa, kalian apa. Jadi sholat berjamaah itu ada yang memimpin, yaitu seorang imam. Ya, dalam sholat berjamaah ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Contohnya satu apa ya? Siapa yang tahu? Dalam sholat berjamaah itu ada yang bisa kita ambil. Ada tahu tidak? Satu, kita memilih imam yang terbaik. Dua, tertib dalam barisan. Tiga, mengutamakan yang lebih utama, misalnya fasih bacaannya kalau mau menjadi imam. Ya, jadi kesimpulan sholat berjamaah ini, sholat berjamaah itu bukan hanya ibadah, tapi juga pelatihan karakter. Pelatihan karakter seperti apa, Bu? Yang pertama, disiplin. Kalau dalam sholat berjamaah itu harus disiplin, berarti satu yang kita bisa ambil itu di disiplin. Yang kedua, tertib dalam bacaan, tertib dalam barisan. Iya, berarti itu ada yang kita bisa ambil. Dua, tertib. Yang ketiga, saling menghargai. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Tiga, empat, belajar kepemimpinan. Dalam sholat itu juga belajar memimpin, belajar jadi imam. Nah, itu belajar kepemimpinan. Terus peduli sesama, peduli kepada sesama. Nah, itu adalah salah satu pelatihan karakter yang bisa kita ambil dalam sholat berjamaah. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya, kayak tadi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ibu ngasih tugas ke kalian untuk mencari dalil Al-Quran tentang wajibnya sholat berjamaah, hukum dari sholat berjamaah ya. So, nanti ini berundi kasih nama, terus catat anggotanya, langsung tugasnya, dalilnya. Kelompok 3,
dalam sholat berjamaah ada yang namanya makmum muwafiq dan makmum masbuk. Coba ada yang tahu tidak? Makmum muwafiq itu apa? Coba ada yang tahu tidak? Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti imam dari awal. Dari awal sholat dia mengikuti imam menjadi makmum, itu namanya makmum muwafiq. Yang satu lagi ada makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa ibu? Makmum yang datang terlambat. Jadi dia tertinggal beberapa rakaat dan harus menyempurnakan setelah imam salam. Contohnya di mana? Siapa yang mau mempraktekkan? Imam sedang sholat, sudah 2 rakaat, si makmum datang terlambat. Setelah imam salam, berarti si makmum harus berdiri. Kalau imam tadi 2 rakaat, berarti makmum tadi terlambat 2. Berarti pas imam salam, si makmum berdiri melanjutkan sholatnya 2 rakaat lagi. Itu namanya makmum masbuk. Jadi dia datangnya terlambat, terus dia menyempurnakan sholatnya setelah imam selesai salamnya. Terus ada lagi dalam sholat berjamaah tentang pergantian imam. Bu, kenapa imam bisa diganti? Bu, kapan imam harus diganti? Jadi pergantian imam itu dilakukan apabila 1, imam batal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Nah, imam kentut, berarti imam itu batal otomatis. Karena imam batal, berarti imamnya harus diganti. Terus kalau apalagi imamnya diganti? Kalau lupa banyak. Lupa banyak itu apa? Lupa dia setelah Al-Fatihah apalagi. Terus lupa apa lagi? Pokoknya dia kalau lagi jadi imam itu lupa. Banyak lupanya. Berarti itu harus juga diganti. Terus tidak bisa melanjutkan sholat. Makmum yang di tempat di belakang imam bisa laju menggantikan. Seperti apa coba contohnya? So, kamu jadi imam lagi. Yo, ke depan. Ayo kamu jadi makmum lagi. Dipraktekkan lagi. Nah, ini ada beberapa orang. Ini kamu lagi. So, yo, coba dari awal mulai. Sholat dari awal coba. Ya, imam makmumnya mengikuti. Oh, tiba-tiba setelah membaca surat Al-Fatihah, imamnya kentut. Yo, kamu ke sana. Kamu keluar. Coba siapa yang menggantikan? Makmum yang di sebelah kanan. Ya, maju. Nah, seperti itu. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Jadi, kalau imam itu juga bisa diganti apabila imam 1 tadi batal wudu. Yang kedua, imam lupa banyak. Nah, jadi imam tidak bisa melanjutkan sholat, baru boleh diganti. Kalau imam salah baca atau lupa rakaat, makmum boleh mengingatkan. Seperti apa contohnya? Kalau imam lupa, makmum bisa mengingatkan. Laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau perempuan
berarti itu tandanya mampu mengingatkan bahwa imam ada yang